Ada yang mau ditanyakan? Ya, ya. Eh, Tadi kan maksudnya itu kan karena tidak ada kejadian alam, Hmm, maka sebenarnya tidak perlu sebuah pandangan untuk melihat sesuatu kejadian. hmm, Nah, tetapi itu kalau saya mendengar itu, saya maksudnya bisa menangkapnya maksudnya. Tetapi kalau mau dipraktekkan itu agak sulit sekali. Seperti katakan seandainya di rumah saya dia, hmm. seperti Target. ya target Hmm, atau seperti anak-anak punya asuransi lebih baik daripada dia. hmm, Nah, kalau seandainya dari semua orang, jadi aku kasih contoh nanti aku coba kasih pendapat. hmm, Sebenarnya aku untuk orang ini, aku sudah berpikir semua orang punya asuransi lebih baik daripada dia. hmm, Dengan orang seperti itu, kadang kondisinya tidak pas. hmm, Tetapi kalau sebenarnya saya berpikir bahwa karena ini situasi yang berbeda, saya jangan pakai dulu di mana ini. Saya ketemu dulu, hmm, ternyata setelah ketemu, tidak selalu punya asuransi itu lebih baik. hmm, Jadi ada pandangan baru gitu. hmm. Tidak selalu punya asuransi lebih baik, sehingga kayaknya ini orang lebih penting beresin dulu itu orangnya daripada masuk asuransi. Exactly. Seperti itu ya. Exactly. Nggak ada salahnya loh. Kamu bilang punya asuransi lebih baik daripada nggak punya. Kalau itu sebetulnya dalam ini loh. Kamu harus ngerti kondisinya kan. Dalam kondisi seperti hidup yang biasa ini punya asuransi mesti lebih baik daripada kalau nggak punya. Asal hanya berhenti di situ. Tapi kalau kamu mundur sedikit, lalu jadi lain nih. Kamu ngerti nggak sebetulnya asuransi yang kamu beli? Kamu punya nggak uangnya untuk kasih ke asuransi? Kamu benar nggak yang kamu anggap? Apakah kamu sudah ngerti bahwa asuransi ini hanya bisa kamu collect kalau kamu dead misalnya? Atau dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini asal semuanya semakin tahu, tidak segampang itu kan punya asuransi lebih baik daripada yang lain. Sebab itu ternyata kondisinya banyak sekali. Kalau begini, kalau makanya kamu harus menangkan dalnya kan. Ini kalau keadaannya begini, kamu harus gitu. Tapi kalau kamu menunjuk, misalnya gampang kan? Kamu kalau orang mesti tahu kalau lampu merah mesti berhenti, nah, di perempatan. Kalau ada lampu merah, hijau, kuning. Kalau merah kamu tahu, riusin aja tahu. Red means stop, stop. Dia kamu harus stop. Tahu. Kamu punya. Jadi gini, nanti kalau pas ngomong ke ini, kita belajar lebih dalam mengenai ini. Ini nanti satu persatu akan kita kupas bersama-sama, tapi intinya di situ. View ini sesuatu yang kamu genggam, yang kamu taruh, kadang-kadang yang lebih yang lebih mendasar. Ini misalnya lah, gampang. Kamu beli jam tangan, ya, ini jam tangan saya. Itu tidak pernah kita merasa bahwa pada suatu hari jam tangan ini akan rusak. Mesti nggak mikir. Kamu pasti nggak mikir. Jadi pada waktu rusak, kamu kaget. Loh kok rusak? Padahal sebetulnya kamu punya view bahwa jam tangan itu tidak akan rusak meskipun tidak kamu ucapkan. Karena kamu datanya nggak lengkap. Makanya kamu butuh Intel untuk bisa baca. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ini kalian harus lebih aktif loh besok-besok. I really like you too. Yes, Andrew. Tadi itu kan bilang situasinya tentang karena sudah seperti itu paham. Jadi eh, semuanya ada sebabnya. Oke, jadi buat kita dari sesuatu yang alam, oke jadi apa Berubah. berubah. Hmm. Itu Kebagi. permanen. Hmm.
What's the point? Maksudnya, Wah, jadi kan kalau begitu segala sesuatunya jadi gak ada problem. bukan. That's right. Iya. That's right. Lalu kalau menurut kamu purpose-nya apa? Yang gak terbentuk, maksudnya yang gak terbentuk. Kamu, this is a good question untuk sesi pertama. Mudah-mudahan tambah lama tambah sesi. You have to ask a deeper questions. Purpose-nya itu much deeper than you thought. Kembalinya akan ke situ. Sekarang saya tanya kamu dah. Keluarga itu bisanya pecah kenapa sih? Kebanyakan kenapa? Beda Keadaannya berubah. Dengan keadaannya berubah, cara pikir yang dulu menganggap bahwa keadaan itu ini loh. Dulu snapshot. Kamu orangnya begini, ini begini. Gampang dah. Makanya orang katakan, lalu saya baru, sebetulnya sesuatu ini luar biasa. Netflix, saya itu jarang nonton. Tapi barusan ini, Pak Sugo, istri saya ini avid penonton yang setia. Urusan Netflix ini baru ada program yang namanya street food, makanan jalanan. Salah satunya Indonesia. Di Indonesia yang di Jogja. Di Jogjanya salah satunya jajan pasar. Neneknya ini terkenal katanya di sana. Lalu neneknya ini cerita sederhananya luar biasa dengan suaminya di sana. Lalu dia bilang ketemunya dengan suaminya, dia dagang di seberang jalan, lihat ketemu, lalu ya senang ya kita goda-godaan, terus sampai sekarang ya suaminya bikin ketan, dia yang pakai kayu api bakar, terus nyediain bikin jajan pasar itu seperti klepon, bikin apa yang menyentuh saya itu justru lucunya, bukan itunya. Si nenek ini cerita, dulu dia itu mulanya bantu ibunya. Ibunya itu karena ibunya itu kerja sendiri membesarkan anak. Kenapa kok kerja sendiri? Karena pada suatu ketika sang ibu dan dia jalan pulang, lihat suaminya boncengkan perempuan lain. Sederhana. Terus sejak itu ibunya shock. Ini loh, orang itu polosnya luar biasa. Itu betul-betul tanpa reserve. Si ibu ini shock. Ini di Jogja, saya bisa bayangkan. Lihat suami boncengkan. Neneknya ini sekarang udah tua, ini cerita mengenai ibunya. Mestinya di tahun 19 berapa gitu. Saking shock ibunya ini sampai berapa nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong. Terus akhirnya katanya seperti kalau istilah sekarang mungkin linglung ya. Terus akhirnya meninggal ibunya. Just that shock. Ini urusan you can watch the street food, it's just one story. Kalau kamu lihat begitu, mestinya kamu juga kalau nggak perhatian, saya itu ketariknya bukan ketarik, it just touch me bahwa betapa tindakan yang kamu lakukan yang sebetulnya not so thoughtful, ini can hurt people dan can kill people, bisa menular. Misalnya kamu lihat di keluarga atau pertemanan, kantor apapun, itu hanya 1-2 yang berubah kondisinya. Dulu, makanya kan orang bilang kan, dulu waktu nggak punya duit, suami istri kerja keras, istrinya itu dijadikan seperti sekretaris, bendahara segala macam, sama-sama membangun, ya kan? Sekarang baru sudah kaya raya,
malah sekretarisnya yang jadikan istri. Karena the way they look, yang dulu ada sesuatu yang bersama-sama. Sekarang di mana 5M tidak lagi berarti apa-apa, mereka kehilangan arah. Lalu apa yang dicari? Kalau dulu dapat 50.000 senangnya luar biasa, sekarang kamu dapat 5M kalau misalnya laku deal, dapat anak, bisa untung sekian. Paling saya, ya oke, yuk nanti makan apa? Sama sekali nggak interested. Ini loh. Nah, jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya, kalau bisa kamu tahu bahwa situasinya itu things change. Bukan berarti kamu mengharapkan, mungkin saya pernah, makanya waktu kali ini di Palembang saya kan juga setengah komplain ke Pak Darwis. Waktu itu juga saya masih ingat di Palembang ada istilahnya yang di wihara yang jadi saksi pernikahannya, Romo Panita. Masih ingat kalian kan? Yang dia cerita, saya itu sampai mikir-mikir ini, mau resign aja jadi Romo Panita. Ngapain? Selalu menganjurkan suami istri, mereka tidak boleh melekat, tidak boleh gini. Saya sampai kaget waktu beliau Romo Panitanya tanya ke saya, gimana kalau menurut Pak Salim itu? Saya harus menikahkan orang ini menjadi saling melekat. Ya, saya artinya itu figuratif, nggak beneran. Anyway, artinya dia mengatakan anak-anak juga kalau bisa jangan seorang karena yang diperlukan, yang dipentingkan cuma from the outside. Jadi makanya kita kalau di mana perkawinan, apa yang kalau kamu pakai itu adalah kondisi-kondisi tadi yang saya sebutkan, yang namanya sangkerta ini, di mana kamu harus tahu dengan adanya kondisi ini, kalau kamu ambil snapshot, kalau ini berubah, it will be hard for you to maintain that. Kamu pasti nggak akan bisa maintain karena situasinya pasti berubah kok. Tapi kamu tetap ambil snapshot, kamu bilang, kamu kok dulunya begini, kamu ternyata orangnya nggak begini. Saya ini aku bercanda sama Dan istri saya sebelum saya berangkat. Dia selalu curiga kalau saya mau ke Indonesia itu mesti berangkatnya sama pulangnya baggage-nya lain mesti. Saya diusulkan untuk nimbang badan dulu gitu. Jadi nanti pulang bisa dicek. Nimbang badan itu saya 80 berapa ya? 82 83. Terus dia ngomong dulu, ini cuma bercanda gitu. Waktu kita pernah ketemu, saya itu waktu itu beratnya cuma 70. Kamu harus 70. Sebab istri saya itu beratnya kurang lebih sama. Dulu saya bilang, ini loh. Kalau menurut dari segi perdagangan, kamu ini rugi. Ya, saya paling enggak investmentnya ada kelihatannya, ada hasilnya. Dia malah enggak ada hasilnya. Enggak, intinya ya, ini loh. Selama cara hidup kita ini ngambil snapshot, ukurannya itu sukses ini, kegagalan ini, hari ini begini, dan you run a risk, kamu mempunyai risiko untuk selalu begini. Jadi misalnya kalau kalian itu nanti misalnya yang namanya badan sehat ini seperti apa, kamu snapshot. Kamu lupa bahwa semuanya ini sebetulnya dynamic. Semuanya pratija samupata. Semuanya akan ada di sesuatu. Nah, dan punya view itu dua-dua yang betul-betul paralyze you. Kamu sudah punya
tidak punya gitu, terus kamu punya anggapan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Orang itu harusnya seperti ini, orang harusnya seperti itu. Ini nanti lama-lama kalian nanti bisa rasakan apa yang dibicarakan di sini. Ini luar biasa pentingnya. Padahal ini this is what, makanya semuanya diajarkan seperti apa? Berhentinya duka. Ini, kalau kamu mau ngatasin duka, this is the way. Tapi bertingkat kan? Kalau dulu berhentinya duka, jangan curi, jangan. Besok kita akan membicarakan hal itu, mungkin sesudah itu kamu bisa dianggap saya kurang ajar atau gimana. Sebab apa yang diajarkan oleh di Buddha Dhamma ini, ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Kalau enggak, saya akan buat satu statement and then we can go to sleep. Ada yang mau tanya lagi enggak? Ini juga mungkin agak seperti, bukannya saya mau cari sensasi atau enggak ya. Ini yang diajarkan seperti kusala atau karma, kamu jalannya apa begini, apa caramu itu jangan mencuri, apa kamu harus berbuat kebaikan supaya jadi. Itu semuanya itu sebetulnya hanya placebo. Kamu tahu placebo kan? What is placebo? Siapa yang mau terangin? Come on, please. You can try. Sinta, please. Jadi tidak berjaya. Jadi placebo ini begini, intinya sama, bukan mencuri baca. Ini biasanya obat itu ngetesnya. Satu grup orang dibagi dua, satu dikasih betul-betul obatnya, satu dikasih, ya betul, kadang-kadang baginya lebih dari 2, 3 malam, atau 4 kadang-kadang. Yang satu betul-betul dikasih obat. Obatnya ini dikasih dan diberitahu, obat ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah. Yang satu sebetulnya bukan obat nih. Pilnya sama, ukurannya sama persis, coba diberitahu, ini obat, kalau kamu minum ini penurunan darah, tekanan darah. Terus juga ada satu orang lagi diberi obat benar tapi tanpa diberitahu itu untuk menurunkan tekanan darah atau tidak. Jadi ada 3 macam grup kan. 3 ambil obat nih. Hanya satu betul-betul yang obat dan diberitahu. Dua orang betul-betul minum obatnya. Yang satu diberitahu obat ini untuk penurunan tekanan darah. Yang kedua, grup kedua tidak diberitahu bahwa itu untuk pengobatan penurunan tekanan darah. Yang ketiga diberitahu itu obat untuk penurunan tekanan darah, tapi sebetulnya bukan obat. 3 diminum. Hasil yang paling jelek apa? Yang betul-betul minum obatnya tapi tidak diberitahu. Kebaik. Nah, makanya paling sering ini yang tidak diberitahu malah kadang-kadang lebih bau, paling tidak hampir sama dengan yang jadi diberi obat dan tidak diberi obat ternyata hampir sama. Ini namanya placebo effect. And that's what Buddha is teaching us all along sampai hari ini. Kamu mau ada komen? No, anyway, we'll try that. Saya agak sedikit bikin sensasi, but it's more or less that. More or less that. Saya akan menghubung-hubungin ya. Sampai hari ini, saya selalu mengatakan bahwa, well, manusia itu selalu
want to be happy, right? Don't want to be suffering. Nah, Buddha Dharma ini sebetulnya doesn't teach you to be happy. Tujuan Buddha Dharma itu tidak membuat kamu bahagia saja. Tujuannya itu supaya kamu tergugah. So you are awakened. Nah, untuk tergugah kamu harus tidur. So, we will see you tomorrow morning.